Miracle Mindset, renungan harian yang ditulis oleh Romo Antonius Rajabana OMI. Semoga kumpulan renungan dalam seri Miracle Mindset membantu kita membuka wawasan akan kasih Allah yang tanpa batas, yang membuat kita percaya bahwa mukjizat selalu terjadi dalam hidup kita. Kepercayaan akan Allah yang penuh kasih itu memberi kita harapan untuk percaya segala sesuatu. Karena memang di dalam Allah segala sesuatu itu mungkin. Saudara terkasih, selamat mengikuti. Saudara-saudara terkasih, Bapak Suci Fransiskus sering mengatakan bahwa kerendahan hati sangat penting untuk pertumbuhan hidup rohani. Di atas kerendahan hati itulah semua keutamaan yang lain kita bangun. Iman, harapan, kasih, kesabaran, dan lain-lain itu semua dibangun di atas dasar kerendahan hati. Jadi, kalau kita tidak rendah hati, tampaknya sulit untuk maju dalam hidup rohani. Rendah hati itu tidak mudah. Bapak Suci Fransiskus juga mengatakan bahwa kerendahan hati diuji saat kita dihina atau direndahkan. Kalau kita belum bisa menerima penghinaan dengan tulus ikhlas, berarti kerendahan hati belum teruji. Saya sendiri merenungkan, kenapa orang bisa sakit hati dan tersinggung ketika dihina dan direndahkan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kita kurang mengenal diri sendiri. Kalau kita mengenal diri kita sendiri, kita pasti tidak akan tersinggung kalau direndahkan atau dihina. Mengapa bisa begitu? Karena kita mengenal diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri ada baiknya, tetapi ada juga tidak baiknya. Jadi, kalau kebetulan orang lain pas menghina atau merendahkan kita, ya kita bisa menerima karena di dalam diri kita ada tidak baiknya. Mungkin karena kebetulan orang itu pas menemukan sisi tidak baik dalam diri kita. Tetapi karena kita sudah bisa menerima diri, kita tidak akan merasakan apa-apa. Kita sadar bahwa dalam diri kita ada tidak baiknya. Di sisi lain, kita sadari juga bahwa dalam diri kita ada baiknya juga. Dengan begitu, kita akan menjadi lebih tenang ketika dihina atau direndahkan. Yang kedua, kita merasa belum mengenal diri kita sendiri. Oleh karena itu, ketika ada orang lain menghina atau merendahkan kita, kita berpikir bahwa orang itu benar, sehingga kita merasa tersinggung. Padahal kalau kita mengenal diri kita sendiri, kita bisa berkilah, "Tidak kok, saya tidak seperti itu." Kalau ada orang lain merendahkan diri kita, kemungkinan besar hal itu adalah persoalan dia sendiri, bukan persoalan kita. Sehingga kita tidak perlu tersinggung. Orang yang menghina kita, pertama-tama bukan bicara tentang diri kita, melainkan diri mereka sendiri. Kita lebih mengenal diri kita, sehingga kita tidak perlu tersinggung. Yang ketiga, mungkin karena kita kurang rendah hati. Kalau kita rendah hati, artinya kita sudah merendahkan diri sampai serendah-rendahnya, sehingga tidak bisa direndahkan lagi. Jadi, kalau ada orang merendahkan kita, kita bisa mengatakan, "Ya, saya memang rendah." Malah kita bisa mengatakan dengan tenang, "Saya tidak begitu kok, saya malah lebih rendah dari itu." Nah, dengan begitu kita malah tidak sakit hati.
Oleh karena itu, memang perlu belajar bagaimana rendah hati itu. Kemungkinan besar ketika kita tersinggung, itu karena kita menganggap diri kita lebih baik dari yang lain. Kita merasa bahwa diri kita itu istimewa, padahal sebetulnya tidak. Itu ilusi. Kita sama saja dengan yang lain. Memang secara individual kita masing-masing memiliki kekhasan. Kelemahan kita pun masing-masing berbeda. Tetapi semua mempunyai kelemahan. Amat penting menguji kerendahan hati kita. Kita jangan cepat tersinggung. Kita tidak perlu cepat-cepat sakit hati kalau tidak dihargai, direndahkan, atau tidak dianggap. Kemungkinan besar hal itu adalah persoalan dia yang merendahkan kita, bukan persoalan kita. Kemungkinan yang lain karena kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada yang lain. Padahal semua sama saja. Yang jelas, kalau kita masih mudah tersinggung, artinya kita belum rendah hati. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dia meminta kita untuk menyangkal diri dan memikul salib kita. Saat kita direndahkan, itulah kita diuji apakah kita sudah menyangkal diri. Kalau kita sudah menyangkal diri dan direndahkan, ya kita tidak akan tersinggung. Kok bisa? Lah, sayanya sudah tidak ada kok. Kita sudah menyangkal diri kita sendiri. Saya itu sudah tidak ada. Oleh karena itu, direndahkan juga sudah tidak bisa. Itulah sebabnya Yesus mengajak kita mengikuti teladannya yang direndahkan dan dihina. Padahal dia itu Allah yang maha tinggi, tetapi dia bisa menerimanya. Dia tetap mengampuni dan dia tetap mencintai. Kalau kita sungguh-sungguh bisa merendahkan hati, kita bisa menjadi pribadi yang sangat bebas. Kita tidak takut kemana-mana, dan juga kita tidak takut dihina dan direndahkan. Justru karena itu kita menjadi lebih berani. Mengatakan yang sebenarnya berani. Tampil dengan apa adanya, kita juga berani. Hal ini terjadi karena kita rendah hati, tidak mudah tersinggung, dan tidak takut direndahkan. Kita juga tidak takut untuk tidak dihargai. Kita menjadi lebih bebas. Kita juga lebih bebas mengasihi karena tidak takut ditolak. Ketika kita mengasihi tetapi ditolak, persoalannya bukan pada kita, tetapi pada dia yang kita kasihi. Kita tetap tenang karena kita mengasihi. Berbahagialah orang yang mengasihi. Mengasihi itu adalah tindakan keluar dari diri sendiri dan menganggap orang lain itu bagian dari diri kita. Maka kalau kita menganggap orang lain itu bagian dari diri kita juga tidak merasa direndahkan ketika kita dihina. Mengapa? Karena dia dan saya adalah satu kesatuan, satu tubuh yang sama. Sama persis seperti antara kaki dan tangan atau mata dan telinga. Kita satu tubuh, maka kita tidak merasa direndahkan atau dihina dan kita tidak sakit hati. Rupanya hal ini menimbulkan efek yang besar sekali. Relasi kita menjadi lebih baik. Orang lain merasa lebih dihormati dan kita gampang diterima di mana-mana karena kita tidak gampang tersinggung dan tidak mudah sakit hati. Kita lebih bebas dan penuh sukacita. Yang pasti, kita lebih maju dalam keutamaan yang lain karena keutamaan itu dibangun atas dasar kerendahan hati.
Beranikah kita menguji kerendahan hati kita, yaitu ketika kita dihina tidak sakit hati, ketika kita direndahkan tidak tersinggung? Sejatinya persoalan utama bukan pada kita yang dihina, melainkan pada Dia yang menghina. Persoalan selanjutnya adalah karena kita sudah mengenal dan menerima diri sendiri apa adanya. Kita sadari bahwa dalam diri kita itu ada baik dan tidak baiknya sama dengan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak perlu tersinggung kalau direndahkan. Justru lebih baik kita bisa berefleksi dan berjuang untuk tetap mengampuni, mengasihi, dan berkembang dalam keutamaan kesabaran. Sekaligus kita belajar menjadi pengikut Yesus yang setia, yang sejati, yang berani menyangkal diri, memikul salib, dan akhirnya mengikuti Tuhan. Kita yakin jalan itulah jalan keselamatan, jalan memerdekakan. Itulah jalan kebenaran, karena kebenaran akan memerdekakan engkau, kata Rasul Yohanes. The truth will set you free. Kebenarannya adalah bahwa dalam diri kita ada unsur baik dan tidak baik. Kita terima saja apa adanya, tanpa harus menjadi gelisah. Dengan rendah hati, kita tetap berusaha selalu berbuat baik, mengasihi dan memuliakan Tuhan. Mari kita belajar menerima penghinaan, menerima ditegur dan direndahkan tanpa sakit hati. Disitulah kerendahan hati kita diuji. Kalau kita sudah mempunyai cukup dasar untuk perjalanan hidup rohani, yaitu kerendahan hati, mudah untuk bertumbuh dan berkembang di dalam keutamaan-keutamaan yang lain. Saudara-saudara terkasih, kita perlu memohon rahmat Tuhan karena untuk bisa menerima dengan ikhlas dihina dan direndahkan itu tidak mudah. Tetapi sekali lagi kita perlu belajar. Disitulah kerendahan hati kita diuji. Dan dalam usaha itu jangan lupa, handle yourself with care because you are loved.